Namo Sayang Adi Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, nama saya Helena dengan NPM 2231176 dengan kode kelas 1 BUPA. Hari ini saya akan membacakan rangkuman saya, yaitu rangkuman karma dan kelahiran serta pengaruhnya dalam kehidupan. Nah, rangkuman ini saya mengambil dari 2 video, yaitu yang pertama karma dan kelahiran yang dibawakan oleh almarhum Bapak Cornelis Wawor, dan yang kedua yaitu dari Biku Utama Mahatera. Karma dan kelahiran kembali. Karma berasal dari kata kar yang berarti perbuatan dalam bahasa Sanskerta. Di dalam agama Buddha, satu perbuatan diklasifikasikan sebagai dharma, bukan hanya sekedar action. Namun, perbuatan itu harus disertai dengan niat atau kehendak. Karma artinya niat. Kita bisa melakukan niat baik atau buruk. Niat baik atau buruk dapat dilakukan oleh badan, ucapan, dan pikiran. Dalam agama Buddha, dipercaya adanya tumimbal lahir. Tumimbal lahir ditentukan dari hasil karma yang telah dilakukan. Jika hasil karmanya baik, maka dia akan lahir di alam bahagia. Jika dia melakukan karma buruk, maka dia akan dilahirkan di alam menderita. Karma berdasarkan berat dan ringannya perbuatan. Yang pertama, karma berat negatif atau garuka kama. Karma ini terjadi akibat perbuatan seperti membunuh ibu kandung, ayah kandung, membunuh arahat, atau melukai sang Buddha. Perbuatan ini dikategorikan sebagai perbuatan paling buruk dan akan berbuah paling cepat dibandingkan karma lainnya. Bagi orang yang melakukan salah satu dari 4 hal ini, maka ia akan terlahir di neraka awici. Yang kedua, karma kebiasaan atau achinakama. Karma ini terjadi akibat perbuatan buruk yang berupa kebiasaan seperti marah-marah, caci maki, hobi memancing, tukang jaga, dan lain-lain. Karma ini yang akan berbuah apabila karma berat negatif tidak dilakukan. Karma menjelang kematian atau asana kama. Karma ini terjadi akibat pikiran yang tidak tenang dan selalu khawatir saat menjelang kematian. Yang keempat, terakhir, karma yang tidak sering dilakukan atau katata kama. Karma ini terjadi akibat perbuatan yang tidak sering dilakukan. Waktu hukum karma berbuah. Hukum karma seperti yang diterangkan dalam Wisuddhimagga. Ada karma yang kita lakukan berbuah sekarang atau kehidupan berikutnya. Karma menurut waktunya dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, hukum karma berbuah langsung. Artinya, hukum karma ini akan langsung berbuah mendapatkan akibatnya, seperti membuli teman di sekolah, kemudian dipanggil ke kepala sekolah. Yang kedua, hukum karma berbuah lama. Artinya, hukum karma yang tidak berbuah ini sampai kita meninggal dan akan menimbulkan efek pada kehidupan berikutnya, seperti terlahir di Afrika, mengalami kekeringan, kelaparan, dan lain-lain. Yang ketiga, hukum karma yang akan berbuah di kehidupan berikutnya. Artinya, hukum karma yang berbuahnya ini di kehidupan berikutnya pada kehidupan ketiga, keempat, dan seterusnya. Yang keempat, terakhir, hukum karma yang tidak ada efeknya lagi. Artinya, hukum karma ini tidak akan berbuah lagi karena kehabisan waktu sehingga karma tidak dapat mengejarnya lagi. Karma dan pengaruhnya. Setiap perbuatan yang termasuk karma akan membawanya pengaruh pada kehidupan kita. Yang pertama, karma yang dilahirkan. Karma yang akan kita peroleh pertama itu dilahirkan oleh orang tua yang dalam kondisi tidak bisa memilih terlahir di orang tua yang seperti apa. Karma yang dilahirkan terjadi antara adanya cinta atau pembenci. Yang kedua, karma yang memotong atau menambah. Perbuatan yang dilakukan dapat mengubah karma kita atau jalannya hidup kita. Misalnya terlahir di keluarga yang kurang mampu, penampilannya yang kurang namun suka menolong orang dan selalu melaksanakan dhamma, serta sila dapat tinggal di tempat yang bagus dan menikmati kehidupan yang nyaman. Kesimpulannya, kita bisa mengubah karma kita. Karma dan pengaruhnya dalam kehidupan artinya perbuatan kita, ucapan kita, dan pikiran kita dapat mengubah jalan hidup kita. Makanya kita harus berhati-hati dan jangan sembarangan melakukan kejahatan sekalipun dengan pikiran,
kejahatan dengan badan, kejahatan dengan ucapan itu mudah hindari. Dalam Dhammapada, pikiran merupakan pelopor segalanya, bukan ucapan maupun perbuatan. Kita mengucapkan sesuatu, pasti berpikir dulu. Jika ingin melakukan sesuatu, pasti harus berpikir dulu. Kita mengembangkan pikiran positif setiap saat. Cara mengembangkan pikiran positif setiap saat adalah dengan kata-kata yang baik. Gitu saja rangkuman saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Namo saya Adi Budaya, Namo Buddhaya.